Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali saya mau mengajak kita merenungkan satu bagian firman Tuhan dalam 1 Petrus 3 ayat 17. 1 Petrus 3 ayat 17 firman Tuhan berkata demikian. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari pernah mendengar orang berkata begini, susah ya cari orang baik. Kenapa susah cari orang baik? Karena Bapak Ibu tahu, susah jadi orang baik. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, menjadi baik dan benar. Bapak Ibu, orang yang baik seringkali identik dengan orang yang mau kompromi, yang tidak berani menegur, yang membiarkan orang lain melakukan yang jahat karena dia baik. Ya udah, dibiarin aja. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa menjadi baik harus benar. Menjadi baik bukan menjadi bodoh. Kebenaran harus dinyatakan. Orang yang baik berani berkata tentang kebenaran. Tetapi persoalannya adalah di dalam 1 Petrus 3 ayat 17, firman Tuhan memperlihatkan bahwa entah itu orang yang baik atau orang yang jahat, dua-duanya akan dapat mengalami penderitaan. Lebih baik menderita karena berbuat baik. Apa maksudnya? Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita menderita karena berbuat baik, kita menjadi kesaksian. Kita menegaskan iman kita lewat tindakan kita. Contoh, kalau kita bekerja dan kita menolak untuk membuat pembukuan ganda, kita sedang menyatakan kebaikan dan kebenaran. Kalau kita bekerja dan kita menolak ikut grup gosip, kita menolak ikut bergunjing dengan teman-teman di tempat kerja, atau grup ibu-ibu di mana kita berada, grup anggota orang tua murid, grup arisan, tapi kita menolak untuk ikut terlibat di dalam percakapan-percakapan yang tidak benar, kita sedang menyatakan kebenaran dan kebaikan. Kalau kita di sekolah, kita berani berbicara tentang kebenaran, kita menolak untuk ikut menyontek, kita menolak untuk membuli rekan teman sekolah kita sedang berbuat baik dan benar. Tetapi selalu ada resiko. Bahkan ketika kita melakukan yang baik dan yang benar, akan selalu ada orang yang tidak suka dengan perbuatan kita, yang merasa terganggu dengan kebaikan kita, yang menganggap kita berbeda dan aneh. Dan kalau kita menderita karena kebaikan di dalam kebenaran, maka itu adalah penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kesaksian, untuk membawa orang melihat Tuhan Yesus Kristus yang kita percaya, yang hadir di tengah dunia yang berdosa lewat hidup kita. Tetapi ada penderitaan yang terjadi karena kebodohan kita, karena kesalahan kita, karena keputusan-keputusan kita yang berdosa. Seperti penderitaan karena kita ketahuan melakukan tindakan curang di kantor, atau relasi yang rusak, pertemanan yang putus, yang membuat kita menderita sebagai akibat dari kebiasaan kita untuk tidak menjaga rahasia teman kita. Teman kita ceritakan rahasianya, lalu kita beberkan di semua grup. Lalu terjadi konflik yang buat akhirnya relasi rusak. Itu penderitaan yang terjadi akibat kelalaian, kebodohan kita. Atau penderitaan yang ditanggung para siswa karena tidak mengerjakan tugas tepat waktu dan akhirnya nyontek di kelas rame-rame, lalu gurunya marah, dosennya marah, maka tidak lulus di mata pelajaran itu. Nah, itu karena kesalahan kita. Tapi firman Tuhan bilang anak-anak Tuhan harus hidup baik dan benar. Baik dan benar artinya berani menegur, menuntun orang yang salah, menyatakan kebenaran dengan baik, dengan kasih, tapi tidak kompromi. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat
12 berkata begini, supaya apabila ada orang yang memfitnah kamu sebagai orang jahat, mereka tetap melihat dan harus mengakui perbuatan-perbuatanmu yang baik, dan mereka akan memuliakan Allah pada hari Allah melawat mereka. Mungkin ketika kita menyatakan kebenaran dan kebaikan, orang tidak langsung terima kita. Orang mungkin akan menolak kita. Orang mungkin akan menjauhi kita. Tetapi akan datang waktunya. Tuhan melawat mereka. Tuhan menjamah hati mereka yang keras itu, dan mereka akan melihat bahwa apa yang kita lakukan adalah kebenaran. Di dalam Galatia pasal yang ketiga, Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata begini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Artinya melakukan kebaikan terus-menerus saat kita tidak melihat adanya perubahan, saat kita tidak melihat adanya suatu hal yang baik tampak dari hasil tindakan kita, mungkin akan melelahkan. Tetapi firman Tuhan melanjutkan, karena apabila sudah datang waktunya, sudah tiba saatnya waktu Tuhan, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kalau kita nggak kompromi, kita nggak berhenti, kita nggak lelah, kita akan melihat karya Tuhan yang indah lewat perbuatan yang Tuhan pakai di hidup kita, lewat tindakan-tindakan kita yang selama ini tampaknya seperti sia-sia, tapi akan datang waktunya. Di waktu Tuhan, kita akan melihat bahwa semua hal yang Tuhan minta kita kerjakan tidak pernah sia-sia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, hari ini mari tetap lakukan yang benar dan baik. Melakukan kebaikan dalam kebenaran. Jangan jemu-jemu. Mungkin tidak mudah, mungkin berat. Kita harus menderita karena perbuatan baik yang harus kita lakukan. Tapi percayalah, di dalam Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dan Tuhan akan menjadikan hidup kita saluran berkat bagi kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa, berikanlah kepada kami keberanian untuk menyatakan kebenaran. Ketika kami menjadi lesu dan lemah karena kami tidak melihat adanya perubahan, ajar kami untuk tetap percaya bahwa Engkau berkuasa dan bertindak atas segala hal. Untuk itu Tuhan, hari ini kami menyerahkan hati kami. Selidikilah hidup kami. Kalau kami menderita, biarlah kami boleh menderita dalam kebenaran, sehingga kemuliaan bagi nama Tuhan dinyatakan lewat hidup kami. Tetapi kalau ada dari kami yang hari ini menderita karena kesalahan, perbuatan, keputusan yang kami ambil, ampunilah kami ya Tuhan. Tolong kami untuk kami menghadapinya, dan kami berkomitmen untuk keluar dari keputusan-keputusan kami yang salah dan kembali kepada jalan kebenaran-Mu. Terima kasih ya Bapak, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.